asuhan dan Indria. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan juga. Dan sebelum itu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami kembali dalam kelas sekolah minggu. Kami mau belajar Tuhan dan kami mau memuji nama-Mu. Dari awal hingga akan akhir kelas kami pagi hari ini, Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Nah, mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Dari Terbit Matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, Ibu Lili melihat semua anak-anak sudah siap mendengarkan cerita dalam sekolah minggu kita hari ini. Apakah anak-anak sudah berpakaian dengan rapi? Karena hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Alkitab. Tadi Ibu Lili sudah lihat anak-anak semua dapat memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami saat ini mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan kami dapat mengerti cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita. Ingat nggak anak-anak cerita yang minggu lalu? Ya, tentang Adam dan Hawa. Mereka ditinggal di sebuah taman yang sangat indah. Mereka boleh makan apa saja di sana. Seperti ada buah pisang. Mereka bisa makan buah apel. Mereka bisa makan yang rasanya sedikit asam. Ya, mereka bisa makan buah jeruk. Wah, pokoknya berbagai macam buah-buahan mereka bisa makan dengan enak. Tapi
mereka mendapat satu perintah dari Allah bahwa mereka boleh makan apa saja yang ada di dalam taman itu. Tapi jangan makan dari pohon yang satu ini. Tidak boleh makan buah dari pohon ini. Tapi kalau buah dari pohon yang lain boleh, semua boleh dimakan. Tapi jangan makan buah dari pohon yang ini. Karena ketika kamu memakannya, ketika Adam dan Hawa memakannya, mereka akan mati. Begitu perintah dari Allah. Wah, Adam dan Hawa sangat senang sekali. Mereka bisa makan buah apa saja. Dan mereka tidak mau menyentuh buah itu. Karena Allah berkata, tidak boleh. Nah, akhirnya ketika mereka pada suatu hari sedang berjalan-jalan di Taman Eden itu, tiba-tiba mereka mendengar suara. Wah, seperti si ular. Ular kok datang mendekati saya, kata Hawa. Iblis sangat membenci Allah. Lalu iblis datang kepada Hawa melalui ular itu. Iblis itu berkata kepada Hawa, Hawa, kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi pintar. Kamu akan tahu banyak hal. Masa sih? Lalu Hawa mulai melihat buah itu. Buah itu kelihatan sangat menarik. Wangi juga. Lalu Hawa berpikir, aku memang ingin pintar. Aku ingin tahu segala hal. Baik hal yang baik, baik hal yang buruk. Aku pengen tahu. Lalu dia mulai memegang buah itu dan mengambilnya. Dan dia mulai memakannya. Nyam, 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 nyam. Lalu Hawa memberikan buah itu kepada Adam. Dan Adam juga memakannya. Wah, apakah itu benar? Itu salah. Wah, mereka mengetahui bahwa mereka tidak taat kepada Allah. Dan yang penting, mereka tahu bahwa mereka sudah melanggar perintah Allah. Wah, akhirnya mereka tahu bahwa mereka tidak memakai pakaian. Lalu dia takut bertemu dengan Allah dan dia cepat-cepat sembunyi di balik pohon. Dia takut kalau Allah tahu bahwa mereka sudah melanggar perintah Allah. Wah, mereka bersembunyi dengan diam-diam. Tapi bagaimana? Allah tahu. Lalu Allah mencari Adam dan Hawa. Dan dia mulai memanggil, Hawa, Adam, di mana kalian? Apa yang sedang kalian perbuat? Wah, Adam dan Hawa sangat sangat takut. Wah, Allah tahu dia ada di mana. Lalu Hawa berkata, Tuhan, kami ketakutan karena kami sudah melanggar perintah Allah. Ular itu memberi aku buah yang ada di pohon itu, lalu aku memakannya. Lalu aku memberikan juga kepada Adam. Lalu Adam berkata, iya, aku makan buah itu. Wah, Adam dan Hawa sangat ketakutan. Mereka terus bersembunyi dari Allah. Apakah Adam dan Hawa melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah? Tidak. Apakah Adam dan Hawa taat kepada Allah? Tidak. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu adalah dosa. Mereka telah berbuat dosa. Wah, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang bertentangan yang sudah diajarkan oleh Allah. Kita tidak boleh juga berbuat dosa. Coba anak-anak ucapkan dosa. Ya, coba sebutkan setelah Ibu Lili sebutkan ya. D-O-S-A. Dosa. Ya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan yang sudah diajarkan oleh Allah. Kita tidak mau berbuat dosa. Kita itu mau melakukan hal-hal yang baik. Kita juga mau taat kepada Allah. Dosa itu berarti tidak berbuat seperti yang Allah mau. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak
boleh dilakukan. Nah, kita mau berbuat yang baik, kita mau taat kepada Allah. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah? Nah, nanti kita akan tahu ya. Kita teruskan dulu ceritanya. Karena Adam dan Hawa sudah melakukan hal yang dilarang oleh Allah, melakukan dosa, dia dihukum oleh Allah. Dia diusir, pergi keluar dari Taman Eden yang sangat indah itu. Mereka sekarang harus bekerja keras untuk dapat makanan. Mereka harus menanam, mereka harus menyiram, mereka harus melakukan kerja keras. Tetapi Allah sayang kepada mereka. Allah mengasihi Adam dan Hawa. Dan dia berjanji bahwa dia akan mengirimkan anaknya. Tuhan akan mengirimkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyelamatkan Adam dan Hawa dari dosa mereka. Tapi Tuhan Yesus mengusir juga iblis daripada mereka agar tidak mengganggu Adam dan Hawa. Nah, kita juga mau melakukan hal-hal yang baik. Kita mau taat kepada siapa? Allah. Melalui siapa? Melalui papa dan mama. Kita mau taat kepada papa dan mama. Ketika papa dan mama berkata tidak boleh melakukan itu, tidak boleh makan makanan itu, kita harus taat. Nah, sekarang Ibu Lili mau menunjukkan sesuatu. Tunggu sebentar ya. Nah, Ibu Lili bawa gambar, bagus sekali ya. Allah sudah menciptakan berbagai hal yang indah. Nah, sekarang Ibu Lili mau mengajak anak-anak melihat ini. Coba apa yang Ibu Lili lakukan? Nah, meremas kertas ini. Wah, kok gambarnya diremas-remas jadi bola? Wah, bisa dilempar-lempar nih. Nah, dosa seperti kertas ini. Sekarang kita coba buka ya. Kita sudah melakukan hal yang tidak boleh. Wah, bagaimana? Coba sekarang kita luruskan kertas ini. Kita coba luruskan ya. Terus sekuat tenaga. Apakah bisa? Bisa sih. Cuman bagaimana dengan gambarnya? Masih bagus seperti yang tadi? Tidak. Ketika kita melakukan dosa, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita tidak bisa mengembalikan seperti semula. Tetapi kita harus bersyukur karena ada siapa? Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Dia membuat hubungan kita menjadi lebih baik dengan Allah. Seperti Tuhan Yesus juga mengubah hubungan Adam dan Hawa juga menjadi lebih baik. Nah, kita mau ya supaya kita tidak berbuat dosa, supaya tidak seperti gambar ini. Wah, kita menjadi rusak, tidak menjadi bagus lagi. Tapi tidak boleh terus bersedih karena ada siapa? Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yuk kita mau melakukan hal-hal yang baik ya. Ya, sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk cerita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami agar kami dapat selalu taat kepada Papa dan Mama, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati dan Papa dan Mama. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah datang kepada dunia ini untuk dapat menghapuskan dosa kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mau menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari kitab Mazmur, Fatsal yang ke-53, ayat yang ke-4. Ya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 53 ayat yang ke-4. Kita baca sama-sama ya. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sekali lagi ya. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dari mana? Dari Mazmur 53 ayat yang keempat. Nanti anak-anak menghafalkan ayat hafalan ini bersama Papa dan Mama. Lalu boleh dikirimkan dalam grup WA Sekolah Minggu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Sekolah Minggu dengan baik. Jangan lupa menghafal ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati.